Sahabat media Rest Area 72A, kali ini saya ada di kebun Rest Area 72A. Terhampar nih, luas lihat tanah di sini sudah hijau semua, penuh dengan tanaman sayuran dan buah-buahan. Menariknya di kebun ini, semua tanaman ternyata ditanam secara organik tanpa pestisida. Sebelumnya di konten atau episode sebelumnya kita sudah pernah bahas mengenai tanaman anggur dan juga tanaman sayuran lainnya. Kali ini ada yang menarik, kita akan coba hasil perkebunan rest area yang organik ini untuk diolah jadi sebuah masakan. Dan yang paling menariknya lagi, kita nanti bakal memasak hasil panen daripada kebun rest area ini oleh chef ternama, chef internasional yang sudah melanglang buana sana sini dan juga dikenal juga karena berbagai kolaborasi dengan artis-artis. Kita nanti akan mulai masaknya dengan Chef Hendro dan sekarang juga sudah ada nih Chef Hendronya. Penasaran dengan kebun yang ada di sini? Halo Chef. Selamat siang. Sehat alhamdulillah. Gimana Chef juga? Alhamdulillah benar-benar sehat. Sehat ya. Pokoknya siap untuk memberikan yang terbaik pokoknya. Oh aduh, padahal lagi sibuk. Terakhir kontennya banyak sama artis-artis. Tapi mau nyempetin ke sini gitu. Ada yang menarik nih Chef, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Awalnya Chef juga penasaran apa rest area kok ada kebunnya buat apa? Setuju betul. Itu agak-agak out of the box. Out of the box betul ya. Dan setelah diajak ke sini luar biasa. Gimana tanggapannya Chef? Tadi pas sempet datang gue ngeliat dulu kan, Iya, mapping lokasi dan waduh hebat banget ini. Nggak orang tuh nggak akan nyangka gitu, ya. Ternyata tuh di rest area tuh biasa cuma passing by aja, ternyata ada sesuatu yang bisa dijadiin kayak semacam objek ya. Buat Iya. anak belajar itu. Betul. Media pembelajaran. Betul. Sekaligus juga di kebun ini kami memulai perkebunan yang organik untuk dikonsumsi oleh karyawan dan juga mitra. Jadi para driver travel bis nih yang mampir ke sini ini menikmati sayuran organik dari rest area. Hebat banget. Rencananya keren banget. Keren ya. Dan tidak hanya itu, kita pengen lebih keren lagi kalau kita bisa berkolaborasi sama Chef Hendro. Jadi udah sayuran organik dimasak masakannya oleh chef. Wah, siap ya Chef ya. Waduh, ini satu kehormatan buat saya. Wah, apalagi kami Sebagai juga namanya juru masak yang asli orang Indonesia. Kemudian memang saya kesini sedang membangun Indonesian original food. Makanya apalagi dengan kata organik tadi. Organik. Kan, itu kalau dibuat di hotel yang namanya organik itu nggak ada harganya yang murah gitu. Makanya saya kaget, kok buat driver sama karyawan dikasih organik gitu. Berarti kan ada sesuatu yang bisa membuat 72 ini nih berbeda dengan value-nya ya. Betul. Secara value sebenarnya lebih mahal ya. Tapi kami berikan itu makanya saya katanya buat saya ini bener organik atau enggak gitu kan. Makanya dengan pas tadi ngelihat keliling, bener memang nggak pakai pestisida segala macam, bener-bener natural berarti. Oke, kalau gitu untuk persiapan masaknya Chef, saya siapin alat-alat masaknya. Oke, siap. Chef silahkan kira-kira sayuran atau bumbu dapur atau apa yang bisa dibutuhkan di kebun ini silahkan dipetik. Nanti Chef temui dengan petani juga yang mengelola kebun rest area ini, namanya Pak Kiat. Yang mengelola kebun di sini gitu. Sama dia harus rajin. Karena kiat-kiat sukses. Oke Chef, silakan jalan-jalan, nikmati juga kebun sini sambil memetik. Anggap aja ini bertamasya kita. Saya siapin dulu ya peralatan masaknya Chef ya. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Kiat. Waduh, sehat Pak? Sehat Pak. Sibuk banget nih. Kira bener. Ini yang kita punya serang apa ini Pak? Cabai ini Bapak. Oh, oke. Wah, beneran nih Pak. Nah, kalau kayak pare itu ada juga berarti kan? Ada pare, kemudian kacang panjang. Ada. Nah, berarti gini, kita kan lagi mau masak nih. Kan ini kebun kita punya sendiri jual nih. Nah, bisa ceritain nggak Pak Kiat? Kira-kira di kebun kita ini ada berapa macam sih sayur yang kita punya? Wah, kita di kebun banyak Bapak. Ada kangkung,
ayam, kali, ada terong, pari, kacang panjang, susu. Berarti hampir semua sayur kita punya berarti dong. Nah, berarti gini hari ini saya mau masak nih. Nanti kan tadi paket itu berapa sayuran nih Pak? Jadi di antaranya tadi ada pare, kemudian ada kangkung, kacang panjang. Nah, saya mau masak makanan sehat nih paketnya. Ya. Jadi ntar hari ini paket bantu saya juga buat apa? Metikin sayurannya, habis kita masak paket. Oke? Siap. Siap, terus dulu dong. Oke. Ini waktunya yang ditunggu-tunggu nih. Saya kasih nama kegiatan kita adalah Masak Kini di KM 72 bareng Chef Hendro. Jadi judulnya jangan lupa Masak Kini di KM 72. Jadi Masak Kini tuh ada dua nih perspektifnya. Bisa aja kita karena bangga mengundang chef masa kini. Iya, jadi chef yang lagi viral nih. Dan juga masak ini maksudnya. Berarti ada dua, masak kini masak sama ini masak dan ini. Masak ini. Boleh. Nah, karena masak ini nih, kita jadi pengen tahu juga nih chef. Hari ini kita mau masak apa yang itu bahan bakunya dari kebun rest area 72A. Chef. Di antaranya saya ngambil pare, kemudian saya ngambil kangkung juga, sama kacang panjang di sini, sama cabai udah pasti. Ini kangkungnya agak lain, Chef. Oh iya, itu dia. Daunnya agak besar banget ya. Bener. Iya kan? Besar udah gitu lebih seger. Lebih seger ya lihatnya ya. Nah itu makanya karena ini organik berarti. Organik. Sebenarnya sesuatu makanan yang organik, itu pengolahannya pun tuh harus spesial gitu. Oh, ada treatment khusus ya. Betul. Jadi sayang udah sayurannya bagus, organik, tapi kalau masaknya nggak bisa pun itu asal-asalan nggak maksimal ya. Jadi protein sama vitaminnya akan hilang juga. Nah, itu yang juga mau dibagikan oleh Chef Hendro sama sahabat Rest Area 72. Saya sempet nyobain tuh, makan di Kedai Nusantara. Kedai Nusantara. Jadi ternyata pas aku tanya, ternyata Kedai Nusantara memang salah satu produk dari Rest Area 72 ya. Nah, saya lihat satu makanan tadi tuh. Jadi situ ada beberapa makanan, ada soto, kemudian ada bubur segala macam. Aku tertarik sama tadi tuh, nasi pecel ayam gitu. Oh, itu yang akhirnya Chef terinspirasi gitu loh, apalagi dengan dikasih tahu bahwa Rest Area punya tempat yang perkebunan yang masak sendiri. Nah, aku tertarik tuh sama itu gitu. Iya, ayamnya karena produk dari Kedai Nusantara yaitu nasi pecel ayam. Iya, betul. Dan kalau di sana kita pakai ayam ungkep. Jadi ayam yang sudah diungkep kemudian digoreng. Nah, kalau ini enggak. Jadi sengaja saya memadukan karena biasanya kalau makanan Indonesia tuh agak sedikit rumit pada saat menikmati. Maksudnya dengan ada tulangnya gitu. Iya. Nah, jadi aku coba nanti masak dengan menggunakan ayam tanpa tulang. Iya. Jadi kita hanya masaknya tuh kalau teknik masak disebut dengan pensir. Jadi cuma memanaskan pan, dikasih minyak, ayamnya ditaruh gitu. Jadi nanti looks-nya tuh akan beda gitu. Jadi dengan ayam yang sudah biasa tapi dengan pakai itu beda sekali dia gitu. Waduh, jadi makin penasaran saya ini. Terlihat sederhana tapi penuh triknya ya. Setuju. Itu harus dengan ilmu dan triknya juga ya. Chef akan bagikan di sini ya, Chef. Oke. Nah, jadi karena kita udah siap semua nih, kita boleh mulai langsung? Boleh, kita mulai, Chef. Kita dari apa dulu nih? Kita jadi sayurannya dulu ya, Chef ya. Jadi karena sayuran ini kan sayuran organik. Jadi yang poin pertama penting adalah kita harus mengetahui gimana caranya mengolah sayuran organik. Olahan sayurnya. Betul. Jadi kalau dia dari beberapa produk ini, itu kita hanya memerlukan air panas untuk merebus. Nah, jadi kalau bahasa kulinernya disebut dengan blanching. Jadi merebus di air mendidih dengan waktu sebentar. Sebenarnya nggak perlu lama-lama ya, Chef. Karena kalau kita jujur, sebenarnya kalau kita memang terbiasa menikmati fresh dari kebun, apalagi nggak pakai chemical kan, berarti tinggal kita cuci sebentar aja, bisa kita nikmati gitu kan. Nah, tapi karena orang Indonesia agak gimana gitu dengan makanan yang nggak diolah kan ya, nah makanya tekniknya adalah
disebut dengan blasting tadi, kita siapkan panci. Oke, kemudian kita isi air dengan kita kasih garam, bikin mendidih dia. Jadi gunanya garam ini adalah untuk mengangkat warna yang ada pada makanan tersebut. Jadi kayak ini nih, misalnya warnanya hijau nih. Ini warna hijau. Jadi pada saat dia direbus sebentar itu akan keluar warna hijaunya dia. Oh, justru lebih muncul ya? Iya, itu lebih muncul warna hijaunya dan jadi looks-nya tuh lebih menarik gitu. Jadi warnanya dia berubah gitu. Kayak contohnya gini. Warna hijau kita buat pakai duluan. Pada saat masuk warna putih, yang keduanya pasti akan berubah kan? Iya. Itu dia. Jadi bener-bener warna putih dulu, kemudian warna merah, baru taruh warna hijau. Karena dia bener-bener warna yang kuat hijaunya tersebut tuh dia. Oke. Itu hal sederhana yang kadang luput dari perhatian kita kalau masak. Masukin aja ibu-ibu nih ya. Karena mungkin bapaknya udah lapar gitu ya. Masukin aja semua, tapi kita mungkin sekarang udah pakai ilmunya lah. Benar gitu ya. Jadi pokoknya nanti akan semakin baik lagi. Nah, sama satu poin penting lagi tadi. Jadi setelah masuknya berurutan, itu harus dipastikan pada saat pancinya airnya mendidih, kita masukkan sayuran, itu berarti temperatur di dalam air mendidih itu akan turun kan, betul nggak? Karena air mendidih, kemudian masuk sesuatu sayuran tuh akan drop tuh. Nah, untuk mengetahui dia matang atau belum, adalah pada saat dia drop, tunggu sampai mendidih lagi. Pada saat dia mendidih, langsung diangkat. Gitu. Nah, ini nih yang jadi sering keliru begitu tuh. Jadi kadang-kadang chef barometernya mungkin kita yang awam sering pegang aja sayurannya udah lembek apa belum gitu ya. Bener, padahal sebenarnya air yang sudah mendidih masukin sayurannya, temperatur turun, tungguin sampai mendidih lagi. Tunggu mendidih lagi, sebentar angkat gitu. Jadi sebenarnya lebih simpel gitu karena sesuatu pada saat benda dingin masuk ke dalam air mendidih itu otomatis temperatur akan drop dia. Iya, karena ada dua suhu lah ya. Betul, ada dua gitu suhu dia. Bertemu gitu. Nah, nanti siapkan panci atau bowl itu berisi air es atau es batu. Fungsinya? Gunanya adalah untuk menghentikan proses pemasakan. Jadi sebenarnya pada saat kita ngambil kacang panjang atau kita ngambil pare direbus itu kondisi masih ada proses pemasakan tuh. Jadi masih panas dia. Nah, gunanya berjalan gunanya air es tadi atau air dingin itu untuk menghentikan proses pemasakan. Jadi pada saat kita lihat bagus, kita taruh itu benar-benar sudah selesai dia. Prosesnya. Jadi benar-benar pada saat kita mau tampilkan itu benar-benar warnanya itu lebih hijaunya lebih hijau lagi. Ya. Makanya tadi gunanya adalah menghentikan proses pemasakan. Gitu dia. Sekarang tadi biasanya kan kalau namanya bumbu kacang, itu kan masing-masing punya style ya. Betul. Jadi ada yang bumbu kacang simple hanya dengan beli yang udah jadi itu monggo silakan aja. Sebenarnya kan bumbu itu hanya additional ya, tapi yang penting tadi kalau kita punya organiknya udah bagus, teknik masaknya bener, itu dari dia punya looks-nya lebih bagus, dia punya protein gizinya itu terkandung tuh lebih maksimal juga gitu. Jadi untuk sausnya kita bisa menggunakan saus apa aja, monggo. Jadi masing-masing tempat tuh biasanya punya style masing-masing. Lalu selanjutnya chef. Nah, ini yang bikin kita beda dengan yang yang ada di kedai Nusantara. Kita akan menggunakan ayam. Nih, jadi kita menggunakan ayam yang sudah di boneless dia. Jadi ayamnya sudah tidak ada tulangnya lagi. Jadi tekniknya juga gampang nanti nih. Jadi kita cuma kasih bumbu, lada dan garam. Kemudian kita panaskan pan, baru kita masak. Kita bakal langsung untuk memasak ayamnya ya chef ya. Betul. Tadi sudah dikasih tahu kalau caranya kita menghilangkan dulu ini ya tulangnya. Jadi kita boneless, kita lepas tulangnya biar makannya lebih mudah. Oke. Selanjutnya gimana nih, chef? Kalau sudah dilepas tulangnya, jadi ini ya. Sekarang jadi setelah ayamnya setelah di boneless, kemudian kita kasih bumbu. Jadi simple aja deh, pakai lada dan garam aja bumbunya. Oh, bumbunya cukup dua jenis aja ya, betul. chef. Lada dan juga garam aja. Garam, lada bubuk tentunya ya. Oke, kita pakai lada bubuk. Oke, lada dulu. Kita pakai garamnya aja. Oke ya. Nah, jadi kita panaskan pan-nya. Ini juga salah satu teknik masak. Jadi pada saat kita masak, pastikan pan-nya panas terlebih dahulu. Jadi pan sendiri itu masak dengan waktu sebentar dia. Gak usah lama-lama. Tapi emang tadi posisinya ini mesti agak tipis dia. Kenapa nggak boleh lama-lama? Karena kita mau nanti protein, vitamin sama jus yang ada tuh nggak
hilang Nggak dia. hilang ya. Karena betul, ditakutkan betul. adalah kalau Kelamaan. beberapa orang masak tuh overcook. Overcook. Jadi bener-bener dia mateng, Hmm. tapi udah nggak ada jusnya lagi dia gitu. Jadi pas dipotong udah nggak juicy lagi dia. Harus tetap juicy berarti ya. Jadi pas dipotong tuh protein sama vitaminnya hilang semuanya. Kainnya Tunggu. udah panas. Nah, Kasih minyak, Chef. betul. Kasih minyak. Nah, untuk pensil ini adalah menggunakan minyak sedikit dia. Gak usah banyak-banyak. Nggak usah Ya? banyak-banyak. Jadi kita Kolesterol, Chef. untuk kolesterol sama hemat sih. Tapi hemat ya, lagi mahal ya minyaknya. Bener. Nah, oke. Ini masih kita tunggu ya. Tunggu panas dulu bentar lagi. Pakai teflon. Udah minyaknya dikit aja. Jadi nggak Iya, perlu. karena ada anti lengket Iya. ya. Wow. Nah, sama satu lagi tekniknya adalah pada saat kita taruh makan daging ayam atau ikan, jangan langsung dibalik. Oh, Karena kita mau tuh nanti agar pori-pori yang ada di nempel sama pan ini itu bener-bener dia ngesil dia, jadi nutup biar vitamin sama proteinnya keluar dia. Jadi kulitnya tutup dia. Kita kasih lagi lada garamnya. kasih lada garam lagi ya. Oke. Waduh, anginnya kencang ya. Mantap. Pada saat dia pannya panas, kemudian kita taruh ayam itu akan lengket dia. Nah, kita tinggal balik. nih. Oh iya. Nah, ini dia. Aduh. Jadi warna itu bener-bener golden brown dia, kuning kecoklatan dia warnanya. kecoklatan ya. Jadi gunanya tadi saya bilang, ini adalah seal nih. Jadi pori-pori yang keluar tuh protein vitamin udah di-seal sama mereka nih, udah nutup dia tuh. Jadi warnanya golden brown, makanya tadi pada Iya. saat masuk nggak boleh langsung diangkat dia. Tuh, terus cantik kan modelnya kan? Waduh, warnanya keemasan nih Iya, kayak masa kuning depan kecoklatan. saya. Amin, amin ya robbal alamin. Emang gak dikabulkan. Amin, amin, amin. Wih, ini juicy ya, Chef ya, Iya. kelihatannya ya. Oh, Kan jadi vitamin tuh di dalam semua tuh protein. Warnanya dia. Kan buat kita yang awam-awam ngelihat banyak asap gini, wah ini takut kegosongan, takut kegosongan. Enggak sebenarnya ini kan. Iya. Kan tuh. Cantik warnanya kan? Wih. Kalau bagian ayamnya bebas Chef apa Bebas, aja. bisa pakai yang paha, bisa pakai dada. Mm-mm. Tapi saya lihat tuh. Ini bagus banget nih. Ini udah warna. Oke. Ada semburan apinya tuh. Apinya Chef tuh kalau masak. Oke. Ini api kompor bukan api cemburu ya. Ada yang curhat, ada yang curhat. Jenisnya unggas tuh itu harus benar-benar matang. Karena kalau dia setengah matang itu bakterinya banyak, jadi bahaya. Jadi harus benar-benar matang dia kalau poultry atau unggas-unggasan. Oke, oke. Will come a day you'll come at a place where the city sees the sky. I'm waiting for you to come to me. And our eyes reflect the moonlight. Just wanna say that I'm fine. The past will tell where I should go. I'm not afraid or lost without love. There's always a chance to take it slow. Aja ya, karena asli tuh model nasi tahu berarti kan. Iya. Silakan dia kan. Oke, Mas Dodi. kita lihat ini sahabat nasi pecel sayur ayam dimasak ini KM72 bareng Chef Hendro. Kita pause dulu. Chef Hendro kayak rest Oh iya. begini Chef. Dari tadi yang paling menggiurkan, Chef, itu ayamnya. Siap. Karena ayamnya ini juicy-juicynya yang bikin orang tuh bergairah untuk makannya gitu, Chef ya. Setuju. Oke, kita coba ayamnya ya, Chef. Oke, cobanya saya. Tapi saya bukan maksud untuk menilai nih, Chef. Bukan nih, karena saya udah pasti enak sih, udah pasti jago sih. Tapi lebih ke penasaran aja ya. Sama emang belum makan dari SD nih.
kita coba ayamnya dulu, tapi nggak pakai saus dulu ya, Bener, Chef. ya. Biar kerasain teksturnya kayak gimana ya. Setuju. Bener yang kata saya tadi. Jadi pas juicy-juicynya ini, kita ngerasa ada aroma ayamnya juga Betul. masih kerasa Keluar, ya. bener. Terutama pada saat digigit tuh, itu hampir ke rongga-rongga gusi gigi tuh, jusnya keluar semua dia. Itu yang bikin apa? Makanya kita harus bener paham cara memasak ayam yang bener. Gak usah lama-lama kayak tadi ya. Iya, betul. Udah dikasih tahu. Terus selanjutnya untuk sayurannya. Betul-betul sayurannya. Saya pengen coba yang kangkungnya nih. Wah, ini saya baru 2 kali icip. Kalau saya sebagai penikmat makanan sih sebenarnya ya, mau kasih nilai nih buat chef. Dari 4 sampai 10, saya kasih 20. Recommended banget. Nasi pecel ayam 72. Buatan dari Chef Hendro. Terima kasih nih Chef. Nggak kerasa tadi dari kita ke kebun ya, jalan-jalan ke kebun. Terus juga tadi ngasih tips and triknya ya. Kita dalam mengolah sayuran, masak ayamnya sampai dihidang. Ini luar biasa banget masakan dari Chef Hendro yang mungkin nanti juga para pengunjung rest area 72 bisa menikmati. Betul, langsung di Kedai Nusantara. Jangan lupa, Kedai Nusantara. Iya, ada nasi pecel ayam. Pesan aja di sana. Oke, langsung. Chef Hendro, terima kasih atas Sama-sama. waktunya hari ini. Audi. Jangan juga bosan membagikan ilmu. Siap, dengan senang Sama hati. sahabat, nanti kita akan ada episode selanjutnya. Oke, siap. Oke, saya Odiria Putra. Saya Chef Hendro. Sampai Pamit. jumpa lagi di acara Masak Kini, masa kini di KM 72.